Selamat malam, Ibu Bapak, Oma Opa, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di dalam Night Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat bersama saya, Pendeta Adrian Mamahit dari GPIB Karunia Karang Enda Prabu Muli. Sebelum kita beristirahat di malam hari ini, kita akan membaca kekayaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-46 sampai yang ke-48. Namun sebelumnya, mari kita memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Kami boleh bersyukur Tuhan atas segala kasih setiamu, di mana Engkau boleh tetap terus selalu memberkati kami, sehingga kami boleh ada di malam hari ini. Karena itu Tuhan, sebelum kami tidur, kami beristirahat di malam hari ini, kami tetap terus selalu mau mengandalkan firman. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar Engkaulah Tuhan yang akan terus selalu melindungi kami di sepanjang istirahat kami di malam hari ini. Amin. Pembacaan kita yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 46 sampai yang ke-48 berkata demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Di dalam hidup dan kehidupan kita ini, pada dasarnya Tuhan sungguh mengenal kita. Dia tahu siapa kita. Dia mengetahui apa yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita ini. Oleh karena itulah, ketika Tuhan boleh memilih kita, di dalam kita boleh menjalani panggilan dan pengutusan kita di dunia ini, Dia tahu bahwa Tuhan akan selalu percaya atas segala apa yang kita lakukan ini. Oleh karena itulah, kita boleh mengenal dengan jargon yang selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan melebihi daripada kekuatan kita. Ini sama dengan pembacaan kita pada saat ini. Yang dimana Dia mengenal kita. Karena itulah Dia memilih kita. Dia menempatkan kita sesuai dengan kemampuan kita yang boleh Ia anugerahkan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Oleh karena itulah, Tuhan mengatakan bahwa ketika kita hanya berbuat baik kepada orang yang juga berbuat baik kepada kita, kita baik karena mereka baik. Di mata Tuhan, bukan suatu perbuatan yang pantas untuk dipuji. Kita tidak pantas mengharapkan upah atas perbuatan kita seperti itu. Karena kenapa? Karena Dia mengenal, Dia memilih kita, Dia menjadikan kita dan berada di sesuai dengan kemampuan kita. Maka Ia mau menuntut kita untuk boleh menghadirkan
perbuatan, pikiran yang sungguh berbeda dengan dunia yang penuh godaan ini. Tuhan menuntut kita untuk boleh memiliki cara hidup anak-anak Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan, maka Tuhan mau mengharapkan kita, menginginkan kita, supaya kita bisa hidup sempurna seperti Dia yang begitu agung. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan sedang mengajar kita umatnya mau mengubah yang jahat menjadi baik? Oh tidak. Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa ketika kita berada di tengah-tengah dunia, Dia mau menunjukkan bahwa seberapa setiakah kita, seberapa taatkah kita. Oleh karena itulah, dalam pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang bagaimana kita harus selalu berjuang untuk tetap terus selalu berbuat baik di tengah-tengah kejahatan yang selalu menggoda kita, supaya kita boleh terjerumus di dalam kejahatan di dunia yang fana ini. Dalam hal inilah kita boleh melihat, memahami bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan melebihi daripada kekuatan kita. Itu sama seperti juga ketika Tuhan menghadirkan perintah di dalam hidup dan kehidupan kita. Apa perintahnya? Yaitu mengasihi sesama kita. Karena Dia mengetahui, Dia sungguh mengenal kita, maka Tuhan juga tidak akan memberikan perintah kepada kita yang tidak dapat dilakukan oleh kita. Oleh karena itulah, kesempurnaan memang hanya milik daripada Tuhan. Tetapi yakinilah dan percayalah bahwa Tuhan juga tidak akan memberikan perintah kepada kita sebagai umatnya yang tidak dapat kita lakukan. Oleh karena itulah, dalam permasalahan di sini adalah bukan kita yang tidak bisa sempurna seperti Bapa yang di sorga yang adalah sempurna itu. Tetapi melainkan terkadang karena kita tidak mau berusaha menjadi sempurna seperti Bapa yang ada di sorga itu. Disinilah poinnya. Disinilah yang harus selalu kita renungkan. Apakah kita boleh meyakini? Kita selalu mengatakan, Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan daripada kekuatan kita. Dia tidak pernah memberikan pergumulan yang melebihi daripada kekuatan kita. Karena Dia menyadari anaknya, kita ini pasti bisa mengasihi sesama. Oleh karena itulah Dia memberikan perintah dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi sudahkah kita mengasihi sesama kita di hari ini? Sudahkah kita sudah berjuang untuk boleh menjadi sempurna? Yakinilah, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan perintah yang tidak dapat kita lakukan. Jadi berjuanglah, lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Selebihnya, serahkanlah kepada Tuhan yang akan terus selalu melindungi dan menjaga dan menyertai kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami boleh bersyukur Tuhan
atas segala kasih setiamu, karena melalui pembacaan kami di malam hari ini, kami boleh sungguh dikuatkan, diyakini bahwa setiap perintah yang Engkau ajarkan kepada kami ini semua, itu pasti kami bisa lakukan. Cuma kembali lagi dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing. Apakah kami mau atau tidak? Apakah kami mau berjuang untuk tetap terus selalu berlakukan yang terbaik? Karena itu Tuhan, tolong kuatkan kami, ampunilah dosa-dosa kami, layakkanlah kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk boleh mencerminkan bahwa kami ini selalu siap menjalani panggilan dan pengutusan kami, untuk tetap terus selalu mau menggambarkan bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami yang akan terus selalu memimpin, menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan segala aktivitas yang sudah kami lakukan di hari ini. Sehingga di penghujung hari ini, kami akan beristirahat, kiranya kasih setiamu lah yang akan tetap terus selalu melindungi, menyertai kami, menjaga kami. Sehingga di sepanjang istirahat kami boleh bergumul dan berjuang untuk tetap terus selalu mau percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan perintah kepada kami yang tidak dapat kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh boleh menjalankan perintah-Mu di hari-hari anugerah-Mu yang selalu Engkau percayakan pada kami ini. Sehingga kami selalu siap untuk boleh menunjukkan bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, yang akan selalu menyertai kami di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan bagi kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini yang sedang berjuang dalam menghadapi segala apapun yang ada, termasuk pandemi ini Tuhan. Tuhanlah yang terus memberkati. Memberkati bagi kami yang sedang terus selalu mau berjuang untuk tetap terus selalu boleh melakukan yang terbaik. Tuhanlah yang terus selalu memberkati. Memberkati gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini, termasuk GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ini. Tuhanlah yang akan terus selalu memberkati. Sehingga di sepanjang minggu-minggu Epifania ini, kami tetap terus selalu bisa memuliakan, terus selalu bisa menunjukkan bahwa Tuhanlah yang akan terus selalu menyertai kami sebagai anggota tubuh. Karena Engkau sang kepala gereja kami yang akan terus selalu memberkati kami. Kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan pekerjaan usaha-usaha kami menyerahkan kerinduan-kerinduan kami, harapan-harapan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang akan terus selalu memberkati kami di sepanjang kehidupan yang terus selalu kami andalkan pada Bapa. Inilah kami, inilah anak-anak. Kami terus selalu berserah pada. Terpujilah Engkau yang akan terus selalu menyertai kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan selalu memberkati kita semua.